Aku salah menilai orang. Dan ditipu oleh keluarga Sun. Yang menyebabkan kematianmu. Kuharap kamu baik-baik saja di sana. Pedesaan ini sangat kotor. Benda apa semua ini? Singkirkan dengan cepat. Wu Fen, ini baru hari kedua pernikahan kita. Dan kau membawa hal-hal sial seperti itu? Singkirkan itu untukku. Sekarang, tepat sekali. Kami belum melihatmu sejak hari kedua pernikahan. Kau tidak menghormati para sesepuh keluarga Sun. Pergi dari sini, tidak masuk akal. Sun Jiao berlutut di hadapan ayahku. Bersujud. Dan akui kesalahanmu. Apa aku tidak salah dengar? Wu Fen, kau tidak lebih dari seekor anjing yang dibeli oleh keluarga Sun. Kau pikir kau pantas untuk aku berlutut? Jadi kamu tidak mau berlutut? Wu Fen, apa yang coba kau lakukan? Ibu, kenapa aku merasa si Wu Fen yang tidak berguna ini bertingkah berbeda hari ini? Sulit dipercaya. Si miskin ini ingin memberontak. Apa dia tidak tahu tempatnya? Beraninya dia menentang atasannya? Menyuruh kami bersujud. Panggil dia, panggil Tuan Muda Jin. Tuan Muda Jin akan datang. Bunuh orang tak berguna ini. Baiklah. Halo, Tuan Muda Jin. Si tak berguna Wu Fen sudah gila. Dia benar-benar memaksaku untuk bersujud kepada orang tua bangka itu. Dan mengancamku. Cepat datang. Tunggu saja. Tunggu sampai Tuan Muda Jin tiba di sini. Kau akan mendapatkan balasanmu. Dia datang. Kau akan mati karena dia ada di sini. Beraninya kau mengancam kami. Dan mempermalukan kami. Orang tak berguna. Kau sudah bosan hidup. Ayah. Jangan khawatir. Aku akan memberimu penjelasan untuk semua yang terjadi hari ini. Wu Fan, kau orang tak berguna. Beraninya kau menindas Jiao. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Tuan Muda Jin. Si tak berguna Wu Fen sudah gila. Dia memaksaku untuk bersujud kepada orang tua bangka itu. Dan mengancamku. Dia sudah keterlaluan. Tuan Muda Jin, kau harus membela aku. Mengancammu dia? Aku beritahu padamu, jika aku memberimu muka, aku akan membiarkanmu dikuburkan. Jika aku tidak memberimu muka, aku akan suruh mereka seret kamu dan beri ke anjing. Jin Yu, kebetulan sekali kamu ada di sini. Berlututlah di hadapan ayahku hari ini dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Aku tidak akan memukulmu. Jika tidak, kamu tidak akan keluar dari pintu ini. Apa yang kau katakan? Sial. Dia menyuruhku berlutut. Hak apa yang kau punya? Kenapa kemarin kau masih menjadi anjing yang terbuai cinta, menjaga rumah tanggaku untukku? Dan hari ini kau telah berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda? Anjing gila, lepaskan. Tuan Muda Jin, aku mohon padamu. Orang tua saya baru saja meninggal. Wu Fen adalah satu-satunya pewaris keluarga kami. Mohon, ampuni dia. Beri dia kesempatan untuk hidup. Ibu, bangun. Lihat. Bahkan ibumu memohon untukmu. Tidak sepertimu, dengan mulut kasarmu. Cepat atau lambat kau pasti menderita. Ori benar. Dan ayahmu? Orang tak berguna itu, sama keras kepalanya, sepertimu. Bajingan. Untuk membuatnya mengakui bahwa putranya adalah orang tak berguna, aku benar-benar memukul. Semua giginya sampai tanggal. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Berani menyentuhku, dan aku akan. Kemarilah. Dan bersujud kepada ayahku, dan akui kesalahanmu. Wu Fan, kupikir kau ingin mati. Masuk ke sini, kalian semua. Hancurkan aula pemakaman ini. Tidak, tunggu. Tidak, bakar saja. Bakar habis. Bakar sampai menjadi abu dan jangan sisakan apapun. Siapa yang berani menyentuh Tuan Muda Wo? Mati! Tuan Wu, hari ini adalah pemakaman ayahmu. Tuanku, karena alasan kesehatan, tidak bisa datang secara pribadi. Untuk menyampaikan permohonan maafnya, dia khusus minta saya siapkan hadiah kecil. Tuanku memintaku untuk menyampaikan, almarhum telah meninggal. Mohon terima belasungkawa. Ini adalah pemakaman, mohon diterima. Sebuah peti mati nanmu emas dan jiak putih. Pakaian pemakaman brokat awan benang emas edisi terbatas. Dan sebidang tanah menghadap selatan. Pemakaman di Biceng Ana Perpetual. Dan sepasang bantal jiok pemakaman keberuntungan Kirin kuno. Wu Fan. Kau tidak berguna. Dari mana kau menemukan aktor-aktor ini? Mereka berakting dengan sangat meyakinkan. Berapa bayarannya per hari? Tepat sekali. Taman Ana Bei Cheng. Itu 8 juta lahan pemakaman kelas atas. Bahkan menyombongkan diri pun butuh persiapan. Ada batasnya untuk berpura-pura. Si miskin ini, bagaimana dia pantas? Gila karena uang. Bahkan menyewa aktor.
Dan Tuan Wu kecil. Berakting dengan cukup meyakinkan, berapa banyak per hari? Hari ini adalah pemakaman ayahku. Aku tidak ingin membuatnya terlalu buruk. Jangan paksakan aku. Memaksamu? Kau ini apa? Jangan kira dengan menyewa beberapa aktor, aku akan takut padamu. Akan kuhancurkan jika aku mau. Kau berani menyentuhku? Sebaiknya kau pertimbangkan konsekuensinya. Siapapun yang tidak menghormati Tuan Wu hari ini akan dibunuh tanpa ampun. Jangan sentuh aku. Kau aktor murahan. Bertanyalah di sekitar Shanghai dan cari tahu siapa aku. Apa kau mampu menyinggungku? Tepat sekali. Orang di depanmu ini adalah Tuan Muda Jin dari Korporasi Jin. Kau berani menyentuhnya, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, nyah dari sini. Jangan paksa tangan Tuan Muda Jin. Benarkah? Aku ingin melihat apa konsekuensinya nanti. Seseorang, seret kedua orang ini keluar, patahkan anggota tubuh mereka, dan buang mereka keluar dari desa. Wu Fan, kau benar-benar berani melakukan ini? Lepaskan aku, lepaskan. Mari kita hormati yang meninggal, dan urus dulu pengaturan pemakaman paman. Sampah itu, kita akan punya banyak waktu untuk berurusan dengan sampah itu nanti. Baiklah. Terima kasih hari ini. Tuan Wu, saya terlambat datang hari ini, dan membiarkan orang-orang itu merajalela, mengganggu olah pemakaman. Zhao yang kaya membesarkan saya. Kali ini, saya malu di hadapan Anda. Saya punya bawahan di Haicheng. Kali ini, cukup cakap. Ini kartunya. Kalau butuh sesuatu, hubungi dia kapan saja. Dia dan anak buahnya siap membantu Anda. Terima kasih. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda lebih lama lagi. Jaga diri baik-baik. Zhao Qinglong. Itu saja. Hancurkan itu. Hancurkan semuanya. Berhenti. Akta itu ada di tanganku sekarang. Bahkan jika Tuhan sendiri datang hari ini, rumah leluhur ini harus dihancurkan. Kau tidak akan berani. Aku bertanya-tanya, hanya pengembang ini yang bersedia menerima tempat sampahmu ini. Namun, aku bisa menjaminmu. Aku akan mengubah ini menjadi toilet umum yang sangat mewah. Sangat indah. Jin Yu, kau benar-benar belum belajar dari kesalahanmu, Jie. Kakimu baru saja sembuh. Dan kau berani kembali? Kamu berani membahas ini lagi? Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah dipromosikan menjadi manajer umum Kamar Dagang Naga Hijau tahun ini. Karena kamu, orang tidak berguna. Ketua memukuliku tanpa ampun. Dan aku dikeluarkan dari Kamar Dagang. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu sampai detail terakhir. Dan guci ayahmu yang sudah mati. Aku akan menggunakannya untuk mengisi lubang kakus, membuatku mengatur pemakaman, dan membuatku berlutut. Aku bukan bagian dari Kamar Dagang Naga Hijau lagi hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Hancurkan itu. Tunggu sebentar. Rumah leluhur ini hari ini. Tidak seorang pun boleh menghancurkannya. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini kepadaku? Akta itu ada di tanganku. Para pengembang sudah di depan pintu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghentikanku? Kamu tidak akan mengatakan bahwa pengembang ini milikmu. Meskipun pengembangnya bukan milikku, aku bisa membelinya. Apa? Apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas. Mengapa dia mulai melamun di siang bolong? Aku tidak salah dengar, kan, Wu Feng? Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bilang membeli seluruh kontraktor. Apa kamu tahu berapa biaya kontraktor ini? Jangankan menjual darah dan ginjalmu. Bahkan jika seluruh keluargamu dibongkar dan dijual, kamu tidak akan mampu membeli pintu depan mereka. Apa kamu mengerti? Bagaimana mungkin orang tidak berguna ini mengerti? Dia hanya berpikir bahwa karena ketua show memberinya cek 5 juta, dia pikir dia bisa membeli rumah ini. Cek. Ceknya ada padaku sekarang. Bagaimana mungkin dia masih memiliki ceknya? Apa? Lupa? Sayangku, bagaimana kamu bisa mendapatkan cek ini? Aku hanya khawatir tentang bagaimana menjelaskan ini kepada ayahku. Kamu benar-benar kekasih terbaikku. Jadi dia tidak punya uang sekarang, dan aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirinya berasal. Jika kamu bisa membeli pengembang ini hari ini, aku akan berlutut di sini dan bersujud 3 kali kepadamu. Aku akan menggonggong seperti anjing untukmu. Bagus, itu yang kau katakan.
Wu Yuqing. Bukankah kau bilang kau akan membantuku dengan apapun yang kukatakan? Aku ingin membeli pengembang konstruksi Qiangshan. Kau bantu aku membelinya kembali. Grup konstruksi Qiangshan. Baiklah, aku akan melakukannya secepat mungkin. Apa kau dengar itu? Sekarang, segera pergi dan akuisisi grup konstruksi Qiangshan. Ya. Kau bilang kau akan memiliki Wu Yuqing. Membantumu mengakuisisi grup konstruksi Qiangshan? Wu Yuqing, Tuan Wu adalah Xiao, pengawal pribadi orang terkaya. Kau ini apa? Ya. Mungkinkah kematian ayahnya terlalu mengejutkan baginya? Sekarang dia tidak stabil secara mental, dan bahkan mengatakan hal-hal seperti ini. Dia tidak takut orang-orang Xiao mendengarnya, dan langsung mematahkan kakinya. Pokoknya, aku sudah menelepon. Kita akan tahu benar atau tidaknya segera. Hari ini, rumah leluhur keluarga Wuku. Tidak seorang pun diizinkan menyentuhnya. Bagaimana jika aku bersikeras menyentuhnya? Hari ini, bukan hanya akan kuhancurkan. Aku akan menghancurkannya tepat di depanmu. Aku juga akan menyuruh orang-orang ini berbaris untuk buang air di rumahmu. Hancurkan. Coba saja. Bagaimana kabarmu? Apa yang kau takutkan? Kau tidak benar-benar percaya sampah ini bisa membeli grup Qiangshanmu dengan menyombongkan diri kan? Dia hanya pecandu pamar. Orang tidak berguna. Robohkan untukku. Dan tahan dia. Suruh dia melihat kita merobohkannya. Aku sudah membeli grup Qiangshan. Siapa yang berani bergerak, kau akan menanggung akibatnya. Konsekuensi. Konsekuensi apa yang bisa kau buat aku tanggung? Dasar kampungan. Dan membeli grup Qiangshan. Kenapa kau tidak mengatakan bahwa Xiao, orang terkaya di perusahaan Haichen, adalah ayahmu? Hanya untuk pamer. Kau berani mengatakan apa saja. Aku berdiri di sini hari ini. Rumah leluhurmu ini, aku bertekad untuk menghancurkannya. Hancurkan sekarang. Apa kau berani? Ibu, Di dalam rumah leluhur ini, disemayamkan para leluhur keluarga Wuku. bangun. Aku mohon padamu, kasihanilah. Tolong jangan robohkan rumah leluhur ini. Jika tidak, para leluhur keluarga Wu tidak akan beristirahat dengan tenang. Hei, Tuan Muda Jin. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang surat wasiat rumah leluhur keluargamu ada di tanganku. Wanita tua ini ingin mengendalikanku, menghancurkan tanah kita sendiri. Ibu, bangun. Jangan pedulikan dia. Maju. Kau berani? Akan kulihat siapa yang berani bergerak. Jin Yu. Coba saja. Ini adalah kehidupan yang hidup. Kau mau menyetir atau tidak? Sangat bimbang. Jika kau tidak menyetir, aku yang akan. Berhenti. Kau berhenti. Turun dari sini. Benar sekali. Rasakan itu karena menghalangi. Itu salahnya sendiri jika dia terkena. Tuan Muda Jin, aku mendukungmu. Berkendara ke sana. Berhenti. Kau berhenti. 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 Aku tantang siapapun untuk mengambil langkah maju lagi. Akan kupatahkan kakinya. Kau pikir kau siapa? Menunjuk-nunjuk di sini. Tuan Tai, Ketua, kenapa Anda datang sendiri? Kau punya keberanian untuk bertanya. Jika kau tidak berani menghancurkan rumah leluhur bos baru kita, menyebabkan kekacauan sebesar ini, apakah aku harus datang ke sini sekarang? Cepat lepaskan Tuan Wu. Apa yang terjadi di sini? Tuan Wu, maafkan saya. Saya terlambat. Anak buah saya hampir menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Jadi kau adalah Tuan Tai dari grup Qiangshan Jianon. The film was translated Bos baru. and narrated by M Media. Anda salah orang. Kau pikir kau siapa? Bukan tempatmu untuk berbicara di sini. Ini adalah Tuan Muda Jin. Dia yang mempekerjakan kami untuk menghancurkan rumah leluhur keluarga Wu. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengakhiri semua kerjasama dengan grup Jin. Kamu, sebaiknya kau berhati-hati. Tuan Tai, Anda tidak bisa begitu saja membatalkan kerjasama antara kedua keluarga kita. Anda membatalkan secara tiba-tiba kerjasama antara kedua keluarga kita. Ini akan menyebabkan kerugian besar bagi kami. Apalagi, karena idiot ini. Itu tidak sepadan. Betul sekali. Tuan Tai, Wu Fen ini adalah seorang miskin yang terkenal. Bagaimana bisa dia menjadi bos barumu? Pasti ada kesalahpahaman. Orang-orang seperti kamu tidak hanya merendahkan orang lain, tetapi juga secara paksa menghancurkan rumah leluhur orang. Bahkan jika konstruksi Qiangshan Group saya bangkrut, kami tidak akan pernah bekerja sama denganmu lagi. Seseorang, keluarkan mereka dari desa. Tidak. Tuan Tai,
Anda tidak bisa membatalkan kerjasama kita. Anda benar-benar tidak bisa. Anda tidak bisa membatalkan kerjasama kita. Wu Fan, dasar bodoh, apa yang kau tunggu? Cepat jelaskan pada Tuan Tai. Ini adalah kesalahpahaman. Tai, jangan terlalu percaya diri. Keluarga Jin kami, baik atau buruk, masih merupakan keluarga terhormat di Haicheng. Kalau memburuk, tak tahu siapa yang rugi. Siapa tahu siapa yang akan menguliti siapa. Begitukah? Setelah Anda menonton video ini, Anda tidak akan mengatakan itu. Grup Jin dan Grup Su dilarang. Mungkin sebelumnya, saya tidak akan berani menghadapi Anda secara langsung. Tetapi sekarang saya memberitahu Anda. Saya datang ke sini hari ini atas perintah Tuan Xiao yang kaya. Dia tidak hanya meminta saya untuk berhenti bekerja sama dengan Anda, tetapi juga memotong semua pendanaan untuk keluarga Sungi dan Jin Anda. Dan dia benar-benar memasukkan Anda ke daftar hitam di Haicheng. Apakah menurut Anda kata-kata Anda masih memiliki bobot? Tuan Xiao. Maafkan aku, Wu Fan. Saya yakin Anda mengenal Tuan Xiao. Tolong maafkan saya kali ini. Mohon, aku tidak akan menyinggungu lagi. Wu Fan benar-benar memiliki hubungan dengan Tuan Xiao. Keluarga Sun kami masuk daftar hitam. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak main-main dengan rumah tua keluarga Wu. Jika kau tahu ini akan terjadi, mengapa kau melakukannya sejak awal? Benar. Ada satu hal lagi. Biarkan aku pergi. Keluar. Keluar. Tuan Muda Jin, kedua keluarga kita sekarang diblokir. Apa yang harus kita lakukan? Keluar. Semua ini hari ini karena dirimu. Pembawa sial. Sekarang, kita hanya bisa berharap pada Tuan Muda Xiao. Dia adalah penerus masa depan grup Xiao. Dia pasti punya cara. Jangan khawatir, aku juga punya perhitungan dengannya. Orang ini tidak bisa lari. Ini bukan keluarga Sun. Kura-kura berambut hijau itu, menantu laki-laki numpang, seorang papa yang bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan ayahnya sendiri. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berada di sini? Jangan bicara terlalu kasar. Aku tidak menyangka kau, kura-kura berambut hijau, memiliki wanita muda yang cantik di sisimu. Seorang simpanan kecil yang rendahan. Apa yang kau inginkan? Kulihat kau, hanya untuk memanfaatkan seorang wanita. Kau rela membiarkan anak buah pria lain mempermainkan istrimu. Kau bahkan punya uang untuk memelihara wanita cantik seperti itu? Lebih baik, biarkan dia melayani kami, saudara-saudara. Benar? Itu benar. Mengikuti kami, setidaknya dia bisa makan enak dan hidup mewah. Dia bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Urusan kita, jangan melibatkan orang lain. Jika tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Pria tidak berguna ini sangat gagah. Hampir membuatku takut juga. Baiklah, aku tidak akan menyentuh kalian berdua, sejoli yang bernasib malang. Tapi aku akan memberimu pengingat ramah. Ini adalah rumah lalang terbesar di Haicheng. Apakah kau memenuhi syarat untuk masuk? Anda tidak bisa masuk. Kecuali, Hentikan dia. Jangan biarkan dia mendekati ketua Li. Apa yang kau lakukan? Kedua sampah ini bahkan tidak memiliki undangan. Dan mereka masih ingin masuk? Jangan harap. Bagaimana kau tahu aku tidak punya undangan? Aku katakan padamu, jika kau berani menyentuhku lagi, akan kubuat kau membayar. Omong kosong besar. Kau norak. Dari mana kau mendapatkan undangan? Undangan yang mereka bicarakan pasti mengacu pada lubang anjing perjamuan kami. Bagaimanapun, anjing harus pergi ke tempat anjing berada. Tapi ini adalah rumah lalang kelas atas. Tidak ada lubang anjing. Anjing tidak diizinkan masuk. Bagus sekali. Dengarkan baik-baik, kalian semua. Beri dia pelajaran yang bagus. Biarkan dia tahu konsekuensi dari menyinggung tuan muda ini. Apa yang terjadi? Aku akan bertanggung jawab. Pergi. berhenti. Merendahkan orang desa. Memanggil mereka orang desa senaknya. Merasa superior karena Anda menjaga pintu. Klub kelas atas. Benar-benar merugikan standar rumah lelang Yunding. Kamu. Sebenarnya bawahan siapa kamu? Saya bekerja untuk siapa bukan urusan Anda. Saya hanya mengikuti perintah dari pewaris terkenal orang terkaya, Tuan Xiao. Kau pikir kau siapa? Pewaris orang terkaya. Dengan perilaku seperti ini, dan dia pewaris orang terkaya. Itu berarti penilaian Xiao tua juga tidak terlalu bagus. Aku tidak menyangka kau pria tidak berguna. Begitu pandai menjemput wanita. Apakah ini simpanan kecilmu juga? Apa yang kamu katakan? Sao Kong, jaga bicaramu. Aku bertanya-tanya bagaimana kau bisa menerima Sun Jiao Jiao, si bajingan itu. Ternyata kau tidak kekurangan gadis. Kalian berdua.
Mungkin kalian bahkan berada di bidang pekerjaan yang sama. Wanita berusia 30 tahun. Seraku serigala. Apakah kau begitu hawe? Sampai mencari orang udik seperti ini? Kami saudara-saudara juga kuat dan sehat. Selalu senang untuk membantu. Rumah lelang Yunding hanya terbuka untuk elit Hai Cheng. Bagaimana bisa orang rendahan seperti Anda menyelinap masuk? Aku akan menelpon orang yang bertanggung jawab dan menyuruh kalian semua dikeluarkan. Zhao Gong. Kelas rendah. Bagaimana kami kelas rendah? Sayang, kita bahkan belum melakukan apapun, bahkan lebih imut lagi. Zhao Gong, jangan melibatkan orang lain dalam perseteruan kita. Ini undangan yang kau inginkan. The film was Bisakah kita masuk translated sekarang? and narrated by M Hei, Media. undangan sungguhan. Itu dibuat dengan sangat baik. Zhao Gong, Pria tidak berguna. Kau hanya miskin. Sampang. Kau tidak akan pernah bisa melangkah masuk masyarakat kelas atas. Zhao Gong, Ada apa denganmu? ada apa? Obat, obat. Lelang sudah dimulai. Kalian semua, pria tidak berguna, tunggu saja di luar. Sampai aku mendapatkan kontrak dengan Direktur Lee. Dan secara pribadi, menendangmu keluar dari grup show. Akan kutunggu dan kulihat. Penyakit lamaku kambuh. Aku tidak bisa pergi ke lelang. Kamu pergi menggantikanku. Kau juga punya undangan. Aku datang ke sini untuk liontin batu jok putih bunga pir. Itu adalah peninggalan ayahku. Seperti yang bisa Anda lihat, aku tidak bisa pergi ke lelang. Ini undangannya. Jika aku bisa membantumu, anggap saja ini perbuatan baikku hari ini. Kau memberiku sesuatu yang begitu penting. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Jaga dia. Aku masuk. Undangan asli. Biarkan aku masuk. Jika tidak, panggil manajer Anda ke sini. Silakan masuk, Pak. Aku tidak percaya pria tidak berguna itu benar-benar masuk. Beritahu pembawa acara untuk menaikkan harga awal. Lalu secara pribadi sesuaikan barang harga itu ke batas atas 1 juta. Jangan khawatir, Tuan Shao. Saya sudah meminta pembawa acara menyesuaikan fase yang disukai Direktur Lee menjadi 1.500.000. Aku akan memastikan bahwa sampah itu membuat dirinya benar-benar bodoh di depanmu. Jangan beri dia kesempatan. Vas berikutnya yang akan dilelang. Ini adalah vas yang sangat berharga dari dinasti sebelumnya. Tak ternilai The film harganya. was Kami translated sangat beruntung and memiliki barang narrated ini by untuk M dilelang. Media. Vas Wolong muncul dari gunung. Harga awal adalah 50 juta. Lelang dimulai sekarang. 60 juta. Sepertinya pria tidak berguna ini sudah mencapai batas mereka. Benar-benar menyerah pada penawaran. Semangat yang sangat kompetitif. Aku ingin tahu, apakah lubang yang aku gali dapat mendorong mereka untuk melompat. 60 juta 5.000. 80 juta. 80 juta 5.000. 100 juta. 100 juta 5.000. Kau melakukan ini dengan sengaja. Kami selalu 5.000 lebih banyak dariku setiap kali. Apa salahnya menambahkan 5.000? Bukannya lelang ini memiliki aturan yang melarang menambahkan 5.000, kan? Sepertinya Tuan Zhao kehabisan uang. $150 juta. 150 juta. Sialan, harga ini terlalu tinggi. Saat ini, di seluruh Haicheng, sama sekali tidak ada seorang pun yang berani menawar harga ini. Sepertinya Tuan Zhao telah menaruh seluruh kekayaannya ke dalam ini. Meskipun itu 150 juta, tetapi Tuan Shao, jika Anda bisa memenangkan fase ini hari ini, maka kerjasama Anda dengan Lee Group akan terjamin. Tuan Shao juga akan dapat mewarisi Xiao Group. Kemudian,
Sebagai perbandingan, apa itu 150 juta? Ikuti. Kenapa kau tidak mengikuti? Harga tertinggi saat ini adalah 150 juta. Harganya sudah harga tertinggi hari ini. Aku ingin tahu apakah ada yang ingin melanjutkan penawaran. Jika tidak, aku akan menjatuhkan palu. 1. 150 juta 5.000. Kau melakukan ini dengan sengaja. Beri aku uangnya. Dan milikmu juga, cepat. Tunggu. 200 juta. The film was 200 juta? translated and narrated by M. 200 juta? Untuk memenangkan fase ini. Aku ingin tahu apakah itu orang tua itu. Siapa yang sengaja mengirim seseorang untuk membantu orang tidak berguna itu menawar. Beraninya kau menentangku? Setelah aku turun dari panggung, aku akan memberitahumu apa konsekuensinya. Ikini, bagaimana mereka bisa sampai ke tempat mereka sekarang? Selamat kepada Tuan Zhao karena memenangkan penawaran. Semuanya bertepuk tangan. Selamat, Tuan Zhao. Mulai sekarang, Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas grup Zhao. Kami harap Anda akan menjaga kami. Benar, Tuan Zhao. Kami semua akan mendukung Anda di masa depan. Saya harap Anda akan menjaga kami di masa depan. Tuan Zhao, ini adalah barang lelang yang Anda bayar. Liontin batu jok putih bunga pir ini adalah koleksi tahun ini. Harga awal adalah 800.000. Sebagai tanda terima kasih kami juga menghadiahkannya kepada Anda. Peninggalan ayah wanita muda itu dari sebelumnya. Tuan Zhao, Anda sudah memenangkan fase itu. Leontin giok gratis ini, bisakah Anda menjualnya kepada saya? Orang tidak berguna. Kau tidak berpikir untuk menggunakan hadiah gratis ini untuk bekerja sama dengan Direktur Li kan? Aku tahu kau miskin. Tetapi kau tidak bisa menggunakan hadiah ini. Datang mempermalukan Tuan Li? Seperti yang diharapkan. Dari pedesaan. Melakukan hal yang tidak sopan seperti itu. Orang seperti ini juga bisa masuk. Nanti, tanyakan kepada orang yang bertanggung jawab dengan benar. Hari ini, siapa yang bertugas? Orang tidak berguna. Ingin menggunakan Liontin giok ini untuk bersaing denganku? Hadiah ini. Yang penting adalah niatnya. Bagaimana jika Tuan Li membutuhkannya? Kau masih membuat alasan, karena miskin. Aku akan melihat berapa lama kau bisa mempertahankan sikap tangguhmu. Tidak lebih dari seorang badut yang merasa dirinya benar. Benar-benar berpikir kau hebat. Kau ingin bekerja sama denganku, dengan hadiah gratis? Mimpi yang indah. Jadi, bagaimana dengan berbisnis? Yang pertama adalah karakter. Yang kedua adalah integritas. Kecuali Anda bekerja sama dengan orang seperti itu, tidak tahu apakah Anda akan menyesalinya. Tuan Zhao, apa yang dia bicarakan? Kecuali dia memang orang seperti ini. Jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Aku lihat kau benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Tunggu sampai aku menendangmu keluar dari grup show. Kau pasti akan menyesalinya. Anda dan saya, dunia ini belum stabil. Siapa kuda hitam itu? Belum pasti. Baik, kita lihat saja nanti. Kecuali ini fase yang aku menangkan. Ini juga pertanda baik untuk kerjasama kita. Lihat, bisakah kita bekerja sama? Saya menghargai ketulusan Tuan Zhao. Sangat puas. Sekarang, saya akan mengumumkan proyek berikutnya. Berikan kepada perusahaan Tuan Zhao. Tunggu sebentar. Saya keberatan dengan kerjasama ini. Kau pikir kau siapa? Jalang, pergi dari sini sekarang. Kecuali, jangan marah. Jalang itu adalah simpanan dari bajingan tidak berguna itu. Aku akan menyuruhnya pergi sekarang. Kau bajingan. Apa yang kau katakan? Kecuali, bagaimana bisa? Bagaimana bisa aku apa? Apa? Beraninya kau? Kau berani memarahinya? Nyonya, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau merasa lebih baik? Sudah kubilang, karena kau tidak enak badan. Istirahat saja di rumah. Ini adalah Shen Qingyun. Ini adalah wanita di balik Ketua Li. Kudengar tanpa Nyonya Li, Ketua Li tidak akan memiliki karirnya hari ini. Nyonya Li biasanya tidak menonjolkan diri. Aku tidak menyangka akan melihatnya secara langsung hari ini.
Bukan hanya itu, konon Ketua Li takut pada istrinya. Sebagian besar alasannya adalah karena grup Li adalah mas kawin Shen Qingyun. Xiao Tong berani menghina Nyonya Li di depan umum. Beraninya dia? Kau adalah Nyonya Li. Aku minta maaf padamu. Aku sangat menyesal. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud lancang barusan. Mohon maaf. Aku tidak berani. Anda benar-benar membuka mata saya barusan. Saya, Shen Qingyun, telah berada di Haicheng selama bertahun-tahun. Tapi ini pertama kalinya aku melihat bajingan seperti itu. Hari ini, jika Anda berani bekerja sama dengannya dalam sebuah proyek, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Nyonya, aku tahu. Kau tidak menyukai orang ini. Tapi, kita perlu untuk bekerja sama dengan grup Zhou. Tanpa dia, kita benar-benar tidak bisa melakukannya. Grup Zhou. Dia juga dapat mewakili grup Zhou. Seseorang yang mempermalukan istrimu di depan umum. Seseorang dengan karakter yang sangat buruk. Benar-benar tercela. Anda bekerja sama dengannya. Tidakkah Anda takut menyesalinya? Direktur Li, saya pikir kata-kata Nyonya cukup tepat. Saya pikir. Bagaimana menurutmu? Bahkan jika aku menyesal nanti, itu tidak akan sebanyak menyesali bekerja sama dengan sampah ini. Nyonya, perusahaan kita setidaknya salah satu dari 3 grup teratas di Haicheng. Jika sampai terdengar kabar bahwa kita bekerja sama dengan pria simpanan seorang sampah, itu akan menjadi kehilangan muka bagi perusahaan kita. Sampah. Penyakit lamaku kambuh hari ini. Jika bukan karena Tuan Wu, aku bahkan tidak akan hidup. Berani-beraninya kau mempermalukan penyelamat hidupku di depan umum. Aku akan mencabut otoritasmu sekarang juga, meninggalkanmu tanpa apapun. Qingyun, apa yang kau bicarakan? Kau akan mencabut wewenangku demi seorang sampah. Li Xiu, aku akan mengatakannya sekali lagi. Tuan Wu adalah penyelamat hidupku. Jika kau berani berbicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku jika aku berbalik melawanmu. Sekarang aku umumkan bahwa Tuan Wu adalah mitra terakhir kita. Wu Fan, apa kau dengar itu? Kita akhirnya mendapatkan kemitraan ini. Direktur Li, selamat bekerja sama. Ya. Senang. Direktur Li, kau tidak bisa bekerja sama dengan Wu Fan. Aku bahkan mempertaruhkan seluruh kekayaanku untuk bekerja sama denganmu. Jika kau bekerja sama dengannya, aku tamat. Kenapa kau mengatakan ini padaku? Apa kau tidak lihat aku sendiri sedang dalam masalah? Kau memohon padaku? Apa kau pikir perkataanku masih ada harganya? Nyonya Li, aku akan berlutut di hadapanmu. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Kau sama sekali tidak bisa bekerja sama dengannya. Orang tidak berguna ini tidak mengerti bisnis. Dia akan menghancurkan grup Zhou. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk berpikir seseorang serendah kau bisa dibandingkan dengan Tuan Wu? Dan bahkan jika Tuan Wu kehilangan segalanya, meninggalkanmu tanpa apapun. Aku percaya pada karakter Tuan Wu. Aku hanya berpikir, kontrak ini pasti akan jatuh ke tangan Xiao Pong. Aku tidak menyangka akan ada pembalikan seperti itu. Siapa yang harus dia sakiti? Dia harus menyinggung Nyonya Li. Menurutku, dia pantas mendapatkannya. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Tidak, kita tidak bisa menandatangani. Seseorang hentikan dia. Berhenti. Orang ini secara terbuka mengganggu ketertiban lelang. Hubungi orang yang bertanggung jawab. Usir dia. Nyonya, hanya liontin giok ini tidak lagi lengkap. Peninggalan ayahku. Apa yang terjadi? Kyoto melakukan semua ini. Selain itu, aku juga tidak tahu. Ini adalah relik ayah kami. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan menghentikan semua kerjasama dengan Xiao Kong. Kita tidak akan lagi memiliki urusan bisnis apapun dengan mereka. Ya, Nyonya benar. Perusahaan seperti ini tidak bisa diajak bekerja sama. Urusanmu akan kuselesaikan denganmu ketika kita kembali. Baiklah. Tuan Wu, untuk masalah liontin Jiao, aku berutang budi lagi padamu. Mulai sekarang, aku akan menawari Anda harga terendah untuk kerja sama jangka panjang. Nona San, terima kasih. Selamat bekerja sama. Ini adalah 2 perusahaan terbesar di industri ini. Menjalin kerjasama, ini pasti akan tak terkalahkan. Selamat, Tuan Wu. Kuharap kau bisa menjagaku di masa depan. Ya, sudah kubilang. Meskipun Tuan Wu berasal dari keluarga sederhana, dia jauh lebih unggul dari Xiao Kong itu. Hanya seseorang seperti Tuan Wu yang layak menjadi pewaris Yao Group. Terima kasih semuanya. Aku ingat semuanya yang telah Anda lakukan hari ini. Saya akan mempertimbangkannya. Tenang,
strategis, dan banyak akal. Mitra seperti itu benar-benar langka. Mari kita cari ruang pertemuan untuk menandatangani kontrak. Baiklah. Tuan Wu, jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Saya akan menyelesaikannya untuk Anda. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Semua kerjasama di masa depan dengan Zhao Group akan ditangani sendiri olehku. Kamu tidak perlu bertanya tentang itu lagi. Ya. Karena semuanya hampir selesai. Aku akan kembali dulu. Baiklah. Mari kita tetap berhubungan. Aku tidak menyangka keberuntungan kita akan sebaik ini. Jika kita tidak bertemu dengan Nona Shen, kerjasama hari ini akan direbut oleh si brengsek Xiao Chong itu. Tidak. Bukannya kita beruntung. Semua ini ada dalam rencana saya. Apa maksudmu? Sesuai permintaanmu, aku menggali lebih dalam latar belakang grup Li. Katakan padaku. Meskipun namanya grup Li, sebagian besar manajemen senior, bermarga Shen, Li Xiu, ketua grup Li, adalah menantu laki-laki yang tinggal di keluarga Shen, juga yang menghadap keluar dari keluarga Shen. Pemimpin boneka dengan nama tetapi tanpa kekuatan nyata. Kenyataannya, tidak memiliki suara. Dan orang yang benar-benar membuat keputusan di keluarga Shen adalah istri Li Xiu, putri tunggal keluarga Shen, yang telah terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun, Shen Qingyun. Kirimkan padaku informasi Shen Qingyun. Ya. Jadi, kau sudah tahu sejak awal, Nona Shen ini adalah orang yang jujur dan baik hati. Itu sebabnya kau memasang jebakan ini. Ya, tapi tujuan awal saya adalah untuk membiarkan Nona Shen melihat warna asli Xiao Kong. Hanya saja Xiao Kong adalah bajingan. Membawa hal-hal sejauh ini. Itu benar-benar karma. Ini juga perbuatannya sendiri. Tidak bisa menyalahkan siapapun. Pantas saja kau tidak panik sejak awal. Ternyata kau sudah merencanakan segalanya dan memenangkan kemenangan telak dari jarak ribuan mil. Untuk menghadapi orang seperti Xiao Kong, Anda tidak bisa menggunakan metode konvensional. Ada apa, Wu Yueqin? Ini tidak baik, Tuan Wu. Para tetua keluarga Anda datang membuat masalah. Di bawah di perusahaan sekarang, dikelilingi oleh banyak wartawan. Anda mungkin perlu datang dan menanganinya. Apa? Aku datang sekarang. Apa yang terjadi? Wu Yueqin berkata, para tetua kita berada di pintu masuk grup Xiao. Aku akan pergi melihatnya. Minggir. Ini adalah calon penerus grup Xiao Wu Fan. Dia awalnya hanya seorang petani dari keluarga kami. Sekarang dia makmur di kota. Dia sudah melupakan kerabat dan keluarganya. Itu benar. Dia menjalani kehidupan mewah di kota. Mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah besar, meninggalkan kerabat saudara kita, kembali ke rumah untuk makan sekam dan menelan sayuran. Apakah seseorang seperti dia, yang bahkan bukan manusia, pantas menjadi bos? Kami berharap semua orang dapat membantu kami hari ini. Buat anak nakal ini, mengakui kami. Jika tidak, perusahaan seperti ini sebaiknya bangkrut saja. Wu Tua, apa yang kamu lakukan di sini? Sebenarnya, terakhir kali di Desa Wu, ketika pemimpin perkumpulan naga hijau berdiri di sisimu, seharusnya aku sudah tahu. Kau pasti sudah menemukan sugar daddy untuk dirimu sendiri. Aku hanya tidak menyangka, kau dasar tidak tahu terima kasih, akan menyembunyikannya begitu lama. Itu benar, kau beruntung dan menjadi bos besar. Tapi kau benar-benar melihat saudaramu sendiri. Bahkan tidak punya pekerjaan. Apakah kau bahkan manusia? Ketika ayahku sakit parah, Anda berkata, Anda ingin memutuskan hubungan dengannya. Jadi sekarang Anda pikir saya berguna. Anda bisa menggunakan saya. Kenapa kau mengatakan ini padaku? Aku hanya akan mengatakan satu hal. Itu karena kau menolak menjual rumah leluhur. Bahwa Wulong kehilangan pekerjaannya. Sekarang kau bertanggung jawab atas pekerjaan Wulong. Kau tidak hanya bertanggung jawab atas pekerjaan Wulong, tapi itu tidak boleh lebih rendah dari pekerjaanmu. Kau adalah bosnya. Wulong kami harus menjadi wakil bos. Itu harus diberikan kepada Wulong kami. Beli mobil mewah, beli villa. Dia pasti tidak bisa tinggal di tempat kelas bawah. Itu tidak cocok untuk Wulong kami. Itu benar. Kau adalah bos sekarang. Gaji tidak bisa hanya dikatakan begitu saja. Wulong kami, jeti gaji bulanan. Setidaknya harus 1 juta. Hanya dia. Dia pantas mendapatkannya. Ini perusahaan serius. Semua orang dapat uang sesuai kemampuan mereka. Apa yang bisa Wulong lakukan? Apakah dia punya keterampilan? Hasilkan uang berdasarkan kemampuan. Lalu mengapa kau menghasilkan begitu banyak? Wulong kami tidak bisa. Kenapa? Kamu bisa menjadi bos? Wulong kami. Kenapa dia bahkan tidak punya pekerjaan? Kenapa? Karena saya bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Seseorang datang ke sini.
Ya, Jika Anda terus membuat kekacauan seperti ini, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. apa yang akan kamu lakukan di siang bolong? Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membuatmu kehilangan segalanya, sampai sen terakhir. Lakukan. Anda, tanpa izin, secara pribadi menjual properti orang lain. Sekarang Anda mencoba pemerasan. Silakan dan coba menuntut saya. Lihat siapa yang menang. Apakah itu Anda atau saya? Kau bajingan, tunggu saja. Kami pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu hanyalah petani biasa. Kamu hanya beruntung dan menjadi kaya. Apa yang membuatmu begitu sombong? Biar ku beritahu. Keadaan akan berbalik. Tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesalinya suatu hari nanti. Tunggu saja. The film was translated Aku and tidak tahu apakah narrated by kamu juga M melihatnya. Media. Tepat di luar. Apa yang terjadi di luar? Apakah itu akan berdampak besar pada perusahaan? Ini, Katakan saja langsung. sejujurnya, dampaknya cukup signifikan. Sejak kejadian ini mencuat pagi ini, saham perusahaan terus menurun. Jika ini terus berlanjut, konsekuensinya tak terbayangkan. Baiklah. Serahkan padaku untuk menanganinya. Ya, Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Orang tidak berguna ini sama sekali tidak layak menjadi pewaris perusahaan. Dia baru saja mengambil alih. Dan hal The sebesar film was itu terjadi. translated Harga and saham perusahaan narrated telah by anjlok. M Media. Jika dia masih dalam posisi itu, perusahaan akan runtuh cepat atau lambat. Benar sekali, Tuan Shaw berada di posisi itu begitu lama. Dan tidak ada yang pernah terjadi. Seorang pria tak berguna dari desa. Seorang kerabat miskin dari desa. Dia tidak memiliki takdir untuk itu. benar. Kalau soal ahli waris, aku hanya menghormati Tuan Muda Zhao. Tidak ada orang lain yang cocok. Dan orang tak berguna ini tidak tahu berterima kasih. Memutuskan hubungan dengan kerabat di kampung demi harga diri. Orang seperti ini sama sekali tidak layak menjadi ahli waris. Keluar, 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 keluar. Keluar, 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 keluar. Tenang semuanya, tenang. Wu Fan. Semua orang mengangkat masalah ini karena mereka khawatir tentang keselamatan perusahaan. Bukankah kau? Zhao Kong. Jangan kira aku tidak tahu tentang hal-hal yang telah Anda lakukan. Semua orang di sini. Siapa sebenarnya yang ingin menyabotas perusahaan saat ini? Aku tidak perlu mengatakannya. Semua orang tahu, kan? Aku selalu memperlakukan grup show seperti keluarga sendiri. Kau tidak bisa membuatku disalahkan. Baiklah, kalau begitu. Mari kita tetap pada perjanjian kita sebelumnya. Anda kalah taruhan. Anda harus meninggalkan perusahaan dan melepaskan klaim Anda sebagai ahli waris. Aku akan pergi. Dan kau bisa mengambil alih. Perusahaan berada dalam kondisi kritis sekarang. Bagaimana kau masih bisa memikirkan tentang warisan? Zhao Kong. Apapun yang Anda katakan, kita memiliki perjanjian tertulis. Anda kalah taruhan. Jadi Anda harus meninggalkan perusahaan dan menyerahkan posisi Anda sebagai ahli waris seseorang. Keluarkan Tuan Shao dari sini. Aku menantangmu untuk mencoba menyentuhku. Zhao Kong, mengenai Wu Tua, kau harus tahu sesuatu. Aku akan menemukan orang itu yang merusak reputasi perusahaan. Sang penghasut. Selidiki sesukamu. Apa hubungannya denganku? Aku akan menyelidiki secara alami. Tapi sekarang, kau harus meninggalkan perusahaan dan melepaskan klaimmu sebagai ahli waris. Aku akan pergi. Tetapi perusahaan berada dalam kondisi kritis sekarang. Bahkan jika kau memintaku untuk pergi, apakah para pemegang saham akan setuju? Tepat sekali. Tekanan publik yang dihadapi perusahaan belum pernah terjadi sebelumnya. Prioritas utama kita adalah menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Dibandingkan dengan ini, masalah kecil seperti warisan tidak signifikan. Ini masalah kecil. Tidak bisakah menunggu? Tepat. Dan kamu saat ini tidak dilengkapi untuk menangani masalah sebesar ini. Masalah besar seperti ini sebaiknya diserahkan kepada Tuan Muda Zhao kita. Jika kamu menyingkirkan Tuan Muda Zhao sekarang, Film was kelompok kita tamat. translated Siapa yang and akan bertanggung narrated jawab by nanti? M Media. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat apakah Tuan Muda Xiaomu bisa menyelesaikan krisis ini. Balikan situasi berbahaya ini. Tuan Wu, situasinya semakin rumit. Apa yang harus kita lakukan? Tekanan utama saat ini berasal dari opini publik. Pergi dan beli beberapa rilis pers. Sebarkan beritanya. Aku mengerti. Tekanan opini publik harus diselesaikan melalui opini publik. Tuan Wu, Anda sangat pintar. Aku akan menyuruh seseorang mengklarifikasi semuanya segera. Biarkan mereka tahu siapa yang benar-benar baik dan jahat. Tidak, jangan beli rilis pers klarifikasi apapun. Sebaliknya, kau perlu memposting tindakan Wulaur secara daring. Tingkatkan panasnya. Sebaliknya, Apa artinya ini? Sepertinya aku tidak mengerti.
Kau tidak perlu mengerti. Lakukan saja seperti yang aku katakan. Ayo pergi. Ya, Jadi kaya dan tiba-tiba lupa teman lama. Ini dilakukan dengan baik. Kembali. Aku akan memberimu hadiah yang besar. Terima kasih, terima kasih. Masalah ini semakin besar. Aku yakin tidak akan lama lagi. Wu Fan tidak akan bisa bertahan. Kalau begitu, posisi pewaris orang terkaya akan menjadi milikku. Benar-benar. Pria tak berguna itu Wu Fan. Dengan kelakuannya, jangankan menjadi orang terkaya, dia bahkan tidak pantas membawakan sepatu orang terkaya. Dia tidak layak. Dia tidak sepertimu, Tuan Muda Xiao. Anda duduk saja di sana. Dan Anda adalah orang terkaya berikutnya. Bagus sekali. Aku akan memberimu hadiah. Ketika aku menjadi pewaris, aku akan menunjuk putramu sebagai wakil manajer perusahaan. Terima kasih, terima kasih. Tuan Muda Xiao, jangan khawatir. Aku akan menambahkan bahan bakar ke api. Agar pria tak berguna Wu Fan itu segera mengundurkan diri. Untuk menjernihkan pandanganmu. Pergi. Tuan Wu menebak dengan benar. Memang benar dia, Tuan Wu. Di seluruh internet sekarang, semua orang mengkritik Anda. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Anda. Ini adalah sebuah permulaan. Ini, Sesuatu yang bisa membalikkan The keadaan. film was translated and narrated by M Media. ternyata Zhao Kang yang melakukan ini. Beraninya dia. Aku akan mengirim video ini ke media segera. Biarkan semua orang melihat wajah aslinya untuk membersihkan nama Anda. Opini publik tentang masalah ini pasti akan merusak perusahaan. Lalu grup Xiao, sebagai grup terbesar di Haicheng, kerusakan yang ditimbulkannya akan tak terukur. Tetapi jika kita berpikir berbeda, bukankah ini semacam publisitas? Aku mengerti, Tuan Wu, Anda ingin menggunakan opini publik secara gratis untuk melakukan publisitas terbalik untuk perusahaan. Tepat sekali. Apakah kau tahu apa yang harus dilakukan sekarang? Ya, Tuan Wu. Aku benar-benar mengagumi Anda sepenuhnya. Pergi. Semuanya, tenang. Satu persatu, baiklah. Satu demi satu. Saat ini, satu-satunya dan solusi terbaik adalah memecat Wu Fan. Bagaimanapun, tekanan publik yang dia sebabkan terlalu besar. Saham perusahaan telah merosot akhir-akhir ini. Jika ini berlanjut, kebangkrutan sudah dekat. Benar, karena Wu Fan saja. Seluruh grup Xiao dipermalukan. Jika ini terus berlanjut, perusahaan tidak akan bertahan. Mari kita pecat Wu Fan. Ya, pecat Wu Fan. Ya, pecat Wu Fan. Kupikir, Wu Fan tidak seperti itu. Jika dia tidak memiliki kualifikasi yang sangat baik, bagaimana mungkin aku memilihnya sebagai ahli waris? Kami akan memberi Wu Fan ini 3. Jika setelah 3 hari, opini publik masih belum bisa dihilangkan, aku secara alami akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Wu Fan, saat ini ada rumor tentangmu di mana-mana di luar sana. Kau masih bisa setenang ini, duduk di sini? Jika kau tidak segera memberikan klarifikasi, grup Xiao tidak akan bisa bertahan. Jangan khawatir. Biarkan peluru terbang untuk sementara waktu. Apa yang kau bicarakan? Masalah ini sudah diketahui di seluruh dunia. Opini publik telah berkembang selama 2 atau 3 hari sekarang. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang bisa menyelamatkan grup Xiao. Jangan khawatir. Tenggat waktu 3 hari yang diberikan Xiao Tua kepadaku adalah hari terakhir, yaitu hari ini. Hari ini, aku akan memastikan Xiao Kong tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan. Dan semua opini publik akan sepenuhnya terbalik. Bagaimana mungkin? Kau lihat saja. Baiklah, sudah larut. Mari kita pergi ke grup Xiao. Ketua, tolong jangan lupakan perjanjian kita sebelumnya. Hari ini adalah hari terakhir dari batas waktu yang disepakati. Jika Wu Fan masih tidak dapat menyelesaikan opini publik ini, kau harus mendiskualifikasi dia dari berpartisipasi dalam pemilihan ahli waris. Dan sayangnya, hari ini, panasnya masalah ini masih sangat tinggi. Kerusakan pada perusahaan belum berkurang. Aku harap kau bisa menepati janjimu. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya mengenai masalah opini publik tentang Wu Fan ini. Apakah kamu yang menyebabkannya? The film was translated Bagaimana and bisa aku? narrated by M Media. Bahkan jika aku tidak akur dengan Wu Fan, aku tidak akan pernah
bercanda tentang nasib perusahaan. Dan mungkin Wu Fan hanyalah seorang mata duitan. Penjahat sombong. Kali ini, itu hanya membiarkan semua orang melihat dengan jelas wajah aslinya. Sebagai orang audit, saya pikir ini adalah hal yang sangat normal. Bahkan jika kita memekatnya dan memberinya sejumlah besar uang, itu bisa dianggap baik hati dan benar. Aku memberimu kesempatan. Jika kamu tidak mengaku dengan jujur, kamu tidak akan memiliki kesempatan lain, Ketua. Apa yang saya katakan benar-benar benar. Jika saya berbohong satu kali saja hari ini, saya akan segera keluar. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di Shadow Group lagi. Itu yang kau katakan. Kuharap kau melakukannya. Apa yang kau katakan? Anda telah menyebabkan dampak yang begitu besar pada perusahaan, dan Anda masih punya keberanian untuk datang ke sini. Dampak apa yang telah aku berikan pada perusahaan? Mengapa aku tidak bisa datang ke sini? Dampak apa? Saat ini, di mana-mana, mereka semua adalah skandal Anda. Anda telah sepenuhnya mempermalukan Shadow Group. Ketua, sesuai dengan janji kemarin, Anda harus memberhentikan orang yang tidak berguna ini. Skandal apa? Benar. Biar aku tunjukkan sesuatu. Aku tidak tahu apakah ini skandalku atau skandalmu. Kebenaran di balik orang kampungan yang meninggalkan keluarganya. Ketua, bukan seperti itu. Bajingan. Ketua, ini benar-benar tidak seperti itu. Tolong biarkan saya menjelaskan. Fakta ada tepat di depanmu. Apakah aku masih perlu mendengar penjelasanmu? Xiao Kom, aku tidak pernah menyangka bahwa dalam perjuanganmu untuk posisi ahli waris, kamu akan menggunakan taktik yang begitu tidak bermoral, begitu berani, hingga berjudi dengan masa depan perusahaan. Jika Wu Fan tidak ada di sini hari ini, perusahaan akan menderita kerugian besar karena kebodohanmu. Wu Fan, dia pikir dia siapa? Aku, Xiao Kong, sebagai tuan muda kaya Haichen, orang yang tidak berguna ini. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Dia itu apa? Mulai hari ini, aku membebaskanmu dari semua tugasmu di grup. Dan, grup show tidak akan ada hubungannya denganmu mulai sekarang. Anda memecat saya karena orang yang tidak berguna ini. Saya sangat berhutang untuk mengamankan proyek Tiansheng. Sekarang Anda memecat saya? Bukankah Anda memaksa saya untuk mati? Konsekuensi ini sepenuhnya karena kamu sendiri yang menyebabkan ini. Keluar, Ketua. Tolong biarkan saya menjelaskan. Saya mohon, tolong ampuni saya. Saya tidak akan pernah melakukan ini lagi. Saya tidak akan membuat lelucon seperti ini lagi. Saya akan bekerja dengan rajin mulai sekarang. Tolong percayalah pada saya. Keluarkan dia. Jangan, Ketua. Tolong dengarkan penjelasan saya, Ketua. Aku benar-benar minta maaf karena beberapa masalah keluarga saya. Anda telah terseret ke mata publik. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Xiao Kong yang melakukannya. Setiap ketidakadilan memiliki pelakunya. Kau sudah menghukumnya. Itu sudah cukup. Aku skeptis tentang kata-kata Guru Jinyan. Tetapi setelah berinteraksi denganmu, aku menyadari bakat dan visimu benar-benar tak tertandingi. Aku percaya Anda pasti dapat mengatasi semua kesulitan dan pada akhirnya mengelola grup show dengan baik. Pimpin grup show ke puncak baru. Terima kasih, Tuan Zhao, atas kepercayaanmu. Lepaskan aku. Lepaskan. Beraninya kalian. Kalian semua biasanya membungkuk dan menjilatku. Dan sekarang kalian berani memperlakukan saya seperti ini? Kami membungkuk dan menjilat padamu karena kamu masih seorang tuan muda, pewaris masa depan Zero Group. Tanpa Tuan Tua Xiao memberimu hal-hal ini. Kamu ini apa? Dasar pecundang payah. Kau pikir kami akan memberimu pandangan yang baik? Aku benci kalian para sombong. Suatu hari, aku akan kembali ke Zero Group dan aku akan membuat kalian semua menjilat sepatuku. Bukankah itu tuan muda Zhao dari grup Zhao? Ternyata benar dia. Biasanya, Anda tidak melihat tokoh penting seperti ini di sekitar. Zhao memanfaatkan kesempatan itu. Ya. Bukankah ini tuan muda Zhao? Bangun. Istri Gigolo, jangan sentuh aku. Tuan muda Zhao, apa yang kau bicarakan? Gigolo itu dan aku sudah bercerai. Kami bukan suami dan istri lagi. Aku punya dendam terhadapnya. Dendam darah. Terlepas dari apakah kalian berdua masih menikah atau tidak, kalian berdua menjauh dariku. Jika tidak, aku tidak akan sopan. Hai, tunggu sebentar. Jika kau punya dendam, aku juga punya dendam terhadapnya. Keluarga Sun kami diblokir olehnya.
Apakah Anda membutuhkan sesuatu, Tuan Muda Zhao? Jika Anda membutuhkannya, aku punya rencana. Benarkah? Tentu saja itu nyata. Aku bermimpi membunuhnya. Lakukan seperti yang kau katakan. Tunggu sebentar. Halo, Wu Fan. Kekasih kecilmu ada di tanganku. Jika kau tidak ingin dia mati, bawa Xiao Ximiao ke gudang kota barat. Jika kau berani membawa satu orang lagi, aku akan membunuhnya. Dan kemudian menenggelamkannya ke dasar sungai. apa katamu? Hari ini, aku akan membuatmu membayar. Untuk semua yang telah kau lakukan. Zhao Gong, kau. Jika kau berani menyentuh Bingking, aku akan membunuhmu. Di mana Bingking? Jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus mendengarkanku. Zhao Gong, apa yang kau inginkan? Aku ingin kau menarik diri dari perebutan warisan Zhao Grove. Zhao Gong, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tepat waktu. Seseorang. Tangkap mereka berdua. Siapa yang berani? Bukankah ini Wu Fan kita? Tuan Muda Wu. Kau masih ingin bersaing untuk warisan orang terkaya? Kau seorang gigolo? Beraninya kau? Sun Jiao Jiao. Kenapa kau lagi? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Aku di sini untuk melihatmu mati, tentu saja. Ini semua karenamu. Kau menghancurkan keluarga Sun. Kami berubah dari keluarga terhormat menjadi bahan tertawaan Hai Cheng. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Bingking. Bingking. Aku ingat kau cukup menyukai kekasih kecilmu ini, bukan? Hari ini, aku akan membiarkanmu menonton bagaimana aku menyiksa dia sampai mati. Hentikan. Seseorang. Cabut semua 10 kuku jarinya. Kau tidak akan berani. Aku beritahu kau, Wu Yueqing sudah di sini. Jika kau berani menyentuhnya, Xiao Tua dan Yueqing tidak akan membiarkanmu lolos. Hanya seekor anjing. Apa yang bisa dia lakukan? Seseorang. Tangkap mereka berdua. Tanda tangani hari ini. Apakah kau mau atau tidak? Kontrak. Jangan tanda tangani. Kita tidak bisa membiarkan perusahaan jatuh ke tangan orang seperti ini. Jangan pernah memikirkannya. Kau mengatakannya. Jangan menyesalinya. Untuk setiap angka yang kuhitung, aku akan menghilangkan satu jari dari si cantik kecil ini. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Hentikan. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh tuanmu hari ini. Beraninya kalian memperlakukan Zhao Tua dan Tuan Wu. Panggil aku Ketua Xiao. Wu Yueqing, aku adalah tuanmu sekarang. Kau berani bertindak begitu lancang di sini? Kalian punya nyali. Kalian berani melakukan kudeta, membuat Zhao Tua menandatangani dokumen warisan ketua, melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu. Hanya seekor anjing. Kau berani mengancamku dengan mereka? Anjing. Hari ini aku akan menunjukkan padamu siapa anjing liar keluarga Xiao. Berani menyakiti Zhao Tua dan Tuan Wu. Hari ini adalah hari kematianmu. Zhao Kong. Hanya kamu dan segelintir preman tidak kompetenmu masih berani melawanku. Kau. Terlalu percaya diri. Mati. Hati-hati. Wu Fan. Mencari mati. Tangan di atas kepala. Jangan bergerak. Xiao Kong, Anda dicurigai mengorganisir penculikan keji, merencanakan, dan merebut properti orang lain secara paksa. Ikut bersama kami. Zhao Tua. Kamu sudah bangun. Tuan Wu, Anda akhirnya bangun. Tuan besar kami hanya sangat mengkhawatirkan Anda. Kau tampak dalam suasana hati yang baik hari ini. Wajahmu berseri-seri. Tentu saja. Apalagi melihat kamu baik-baik saja. Aku bahkan lebih bahagia. Tuan Wu, ada 2 kabar baik. Mana yang ingin Anda dengar duluan? Ceritakan keduanya padaku. Baiklah, yang pertama adalah apa yang dilakukan Xiao Kong telah terungkap. Tidak hanya dia dibawa ke pengadilan, tetapi kebenaran tentang Anda menyelamatkan ayah saya juga telah terungkap. Sekarang Anda dipuji sebagai filantropis terindah. Dan karena ini, saham perusahaan kita terus meningkat. Tidak hanya kita memulihkan semua kerugian kita sebelumnya, tetapi kita juga mendapat keuntungan tambahan. Benarkah? Ya, dan sekarang, Grup Lee ingin bekerja sama dengan kita secara luas. Kita praktis akan tidak punya pesaing mulai sekarang.
Itu luar biasa. Apa berita lainnya? Tuan Wu, karena perbuatan Anda sekarang dipuji secara luas. Pemegang saham perusahaan kita, semua memilih Anda. Sekarang Anda memiliki suara terbanyak. Dengan kata lain, Anda telah berhasil melewati ujian pemegang saham dan menjadi penerus tuan lama kita. Perusahaan yang telah susah payah kukelola selama sebagian besar hidupku. Aku hanya bisa merasa tenang. Menyerahkannya di tanganmu. Benarkah? Jangan khawatir. Aku pasti akan memenuhi harapan. Bagus. Setelah kamu keluar, aku akan pergi ke perusahaan untuk mengurus prosedur agar kamu mengambil alih sebagai ketua. Mulai sekarang, Yue King akan membantumu. Xiao tua, silakan duduk semuanya. Aku akan membuatkan teh. Binking adalah keluarga sekarang. Jangan terlalu sopan. Keluarga. Binking sudah bersamamu begitu lama. Dalam suka dan duka, gadis si baik itu pantas mendapatkan gelar yang pantas. Binking. Maukah kau menikah denganku? Aku akan. Begitu lama. Kau telah menderita. Aku akan melindungimu. Ini adalah pemenuhan sejati.